Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Halo semuanya. Halo semuanya. Halo semuanya. Di video kali ini, saya dan teman-teman kelompok saya akan menjelaskan apa sih itu laut dan apa aja sih yang ada di laut. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Syifa Karisa. Namaku Salwa Khairunisa. Saya Aditya Nuryadin. Nama saya Safira Mariza. Daripada kalian penasaran, yuk langsung simak video ini. Pengertian laut. Laut adalah kumpulan air asin atau dalam jumlah banyak dan luas yang menggenangi dan membagi daratan atas benua atau pulau-pulau. Saya akan menjelaskan tentang klasifikasi laut. Nah, berdasarkan kedalamannya, laut dibagi menjadi beberapa zona, yaitu yang pertama ada zona litoral. Zona ini berada di antara garis air surut dan garis air pasang. Ketika air pasang, zona ini akan tergenang air, dan ketika air surut, zona ini akan kering dan menjadi pantai. Yang kedua ada zona neretik. Zona ini adalah zona yang berada di tingkat kedalaman sampai 200 meter. Pada zona ini, sinar matahari masih dapat menembus dasar laut. Oleh karena itu, banyak hewan dan tumbuhan laut dapat hidup di zona ini. Yang ketiga ada zona batial atau zona laut. Zona ini berada di kedalaman 150 sampai 1800 meter. Zona ini umumnya ditandai dengan lereng yang curam. Pada zona ini, sinar matahari tidak dapat menembus hingga dasar laut. Yang keempat ada zona abisal. Zona abisal adalah zona laut yang kedalamannya lebih besar daripada 1800 meter. Di zona ini, sinar matahari tidak ada dan selalu gelap. Pada zona ini, suhu di zona ini sangat rendah dan tekanannya sangat tinggi. Selanjutnya, berdasarkan kejadian atau perubahan yang dialaminya, laut dapat dibedakan menjadi sebagai berikut. A. Laut transgresi. Laut transgresi adalah laut yang terjadi karena naiknya ketinggian air laut secara global. Akibatnya, permukaan laut menjadi lebih luas. Contoh laut transgresi di Indonesia adalah Laut Jawa dan Laut Arafura. B. Laut regresi. Laut ini adalah kebalikan dari laut transgresi. Permukaan air laut seakan-akan turun karena kegiatan erosi dan sedimentasi yang terjadi selama berabad-abad. Contohnya ada Laut Flores. Laut ingresi. Laut ingresi adalah perubahan laut yang terjadi ketika dasar laut turun akibat gerakan tektonik. Proses pembentukannya sejalan dengan proses pembentukan bumi. Laut ingresi memiliki kedalaman lebih dari 200 meter atau lautnya dalam. Hampir semua laut di Indonesia bagian tengah adalah laut ingresi, terutama di Maluku. Selanjutnya, yang ketiga ada morfologi dasar laut. Morfologi dasar laut adalah studi tentang bentuk dan relief dasar laut, termasuk topografi dan struktur dasar laut di suatu wilayah. Selanjutnya ada paparan benua. Paparan benua atau continental shelf adalah dasar lautan yang dangkal dan luas mulai dari zona litoral hingga zona neretik dengan kedalaman kurang dari 200 meter. Paparan benua adalah bagian dari benua yang tergenang oleh air laut. Contohnya, dangkal sahul di tepi benua Australia dengan kedalaman rata-rata 40-60 meter dan dangkalan Sunda di tepi benua Asia dengan kedalaman rata-rata 40-45 meter. Selanjutnya ada lereng benua. Lereng benua atau continental slope adalah batasan dari paparan benua. Morfologi ini terletak hingga zona abisal. Kemiringan lereng ini sangat curam, yaitu sekitar 5 derajat atau lebih sering disebut juga sebagai kaki benua. Kedalaman 200 sampai 1800 meter. Selanjutnya dasar samudra. Sekitar 59% dari permukaan bumi berupa dasar laut. Kedalaman dasar samudra mencapai 1800 meter dan memiliki morfologi datar, walaupun terkadang ditemukan gunung api dasar laut. Oke, saya akan menjelaskan tentang pasang, naik, dan surut laut.
pasang naik dan surut laut ialah pergerakan naik turunnya permukaan air laut di bumi secara berkala. Nah, penyebabnya itu ada gravitasi bulan. Nah, ketika gravitasi bulan mendekat ke arah bumi, maka itu tarikan gravitasi bulan akan menjadi tinggi. Nah, ketika gravitasi bulan menjadi tinggi, maka air laut itu akan menaik dengan sangat drastis. Nah, ketika bulan itu menjauh, maka tarikan gravitasi itu akan melemah. Nah, ketika melemah itu terjadinya pasang surut. Oke, sekian. Gelombang laut adalah pergerakan laut yang seperti gulungan air. Nah, penyebab utamanya yaitu ialah karena angin. Angin yang bertiup kencang dapat menyebabkan air laut seperti bergelombang atau yang kita sering sebut ialah ombak. Arus laut. Arus laut adalah pergerakan massa air laut dari satu tempat ke tempat lain secara terus-menerus. Arus laut penyebabnya karena adalah salinitas dan kadar garam yang sangat tinggi. Selanjutnya ada batas laut. Batas laut dibagi menjadi 3. Yang pertama ada batas laut teritorial. Batas laut teritorial adalah batas laut yang ditarik dalam sebuah garis dasar dengan jarak 12 mil atau 19,3 km keluar ke arah laut lepas. Garis dasar yang dimaksud adalah garis yang ditarik pada pantai saat air laut sedang surut. Laut yang terletak di sebelah dalam garis dasar disebut laut pedalaman. Indonesia memiliki hak kedaulatan sepenuhnya terhadap batas teritorial ini. Jadi untuk negara yang ingin berlayar atau melintasi garis teritorial ini harus berdasarkan izin pemerintah. Luas laut teritorial Indonesia adalah 282.583 km persegi. Selanjutnya ada batas landasan kontinen. Batas landasan kontinen merupakan garis dasar yang jika dilihat dari segi geologi maupun geomorfologinya merupakan kelanjutan dari kontinen atau benua. Batas landasan kontinen memiliki kedalaman 200 meter. Oleh karena itu, batas laut dangkal yang memiliki kedalaman 200 meter merupakan bagian dari wilayah negara yang berada di kawasan tersebut. Batas landasan kontinen diukur dari garis dasar pantai ke arah luar yang jaraknya itu paling jauh 200 mil. Batas landasan kontinen Indonesia adalah 2.749.001 km persegi. Dan yang terakhir ada zona ekonomi eksklusif atau ZEE. ZEE adalah wilayah laut sejauh 200 mil dari pulau terluar saat air sedang surut. Luas ZEE Indonesia adalah 2.936.345 km persegi. ZEE diumumkan oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 21 Maret tahun 1980. Mengenai kegiatan-kegiatan di ZEE itu diatur pada Undang-Undang Nomor 5 Pasal 5 tahun 1983 pada ZEE. Selanjutnya ada manfaat perairan laut. Yang pertama ada ekonomi, sumber utama pencarian nelayan. Yang kedua ada ekologi, adalah habitat beragam biota laut seperti terumbu karang. Terus yang ketiga ada transportasi, hubungan antar wilayah dan antar negara. Selanjutnya ada sebaran perairan laut di Indonesia. Yang pertama ada Laut Jawa, Laut Maluku, dan Laut Sewu. Laut Jawa terletak di antara Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi. Laut Maluku berada di barat Samudra Pasifik di dekat Provinsi Maluku. Letak Laut Sewu yaitu di antara Pulau Sumba, Pulau Sawu, dan Pulau Rote. Selama sekitar 2000 tahun, permukaan air laut global itu tidak banyak berubah. Hal itu mulai berubah pada abad ke-20. Permukaan air laut mulai naik dan tidak pernah berhenti sejak saat itu. Menurut analisis terbaru dari NASA tentang data satelit, permukaan air laut tahun lalu itu sangat tinggi. Namun yang lebih memprihatinkan adalah tren jangka panjang. Kenaikan permukaan air laut tahunan telah meningkat lebih dari 2 kali lipat selama sekitar 30 tahun yang bisa mengakibatkan permukaan air laut global itu meningkat sebanyak 4 inci dari tahun 1993. Panas dari lautan maupun atmosfer juga bisa mendorong pencairan es di Greenland dan Antartika yang bisa membuat permukaan air laut itu jadi tinggi. Berita ini saya kutip atau saya ambil dari CNN Iklim. Terima kasih sudah menonton video tayangan dari Kelompok Laut.
Dan kami berterima kasih kepada guru pembimbing mata pelajaran geografi, Ibu Densi, dan kami berterima kasih kepada SMA 23 Jakarta serta teman-teman yang sudah menonton. Bye-bye. Dadah. Dadah semuanya. Dadah.